Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang belum buka puasa. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya datang ke Jakarta, sampai di Jakarta melihat kali. Di sebelah kanan saya Pak Usman Sabta, lebih ganteng yang asli. Selama ini melihat di TV saja. Jumpa pula dengan Cak Imin, selama ini kita lihat balehonya saja. Jumpa pula dengan Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Alhamdulillah, kemudian di sebelah kanan beliau Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid. Adapun nama-namanya yang tidak saya sebut mohon maaf. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Ada saudaraku yang satu akidah, tapi mungkin kau bukan saudaraku satu akidah, tapi dipersaudarakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua insya Allah dimuliakan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya melihat selama ini seolah-olah anggota MPR, anggota DPR, para politikus, politisi itu sepertinya mereka cakar-cakar, berkelahi. Tapi ternyata begitu bertemu langsung tadi, Masya Allah, tidak lagi terlihat berasal dari partai yang mana, dari golongan yang mana, semuanya seperti bersaudara karena kita dipersatukan oleh merah putih. Di sebelah kanan saya tadi ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Di sebelah kiri ada saudara saya Bapak Masinton Pasaribu. Padahal jauh sekali bedanya. Yang satu dari Sumatera Utara, Batak, yang satu dari Jawa, Pulau Jawa. Mereka bisa tersenyum bersama, berfoto bersama. Padahal banyak sekali orang yang dari Pulau Jawa dengan Batak tidak bisa disatukan. Karena mereka merasa saya tidak bisa berteman dengan dia Pak Ustadz. Kalau saya berteman dengan dia jatuh derajat saya. Masa dari emas langsung jadi tulang. Tapi hari ini semuanya terbantahkan. Kemudian pula ketika sampai tadi kebetulan bersama saya didampingi oleh Bapak John Erizal. Beliau DPR RI dari Riau. Begitu sampai tadi apa kata beliau, Ustadz Somad ini adalah kantor Ustadz. Masya Allah, belum pernah saya kemari tiba-tiba ke Jakarta dapat kantor. Saya tidak tanya apa maksudnya, karena kalau saya tanya nampak betul bodoh kita kan. Masa kita Ustadz viral nanya-nanya. Jadi saya ngangguk-ngangguk aja, macam-macam tahu aja. Rupanya makna tadi diulang lagi oleh Pak Dr. Zulkifli Hasan. Makna kantor kita itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini milik rakyat Indonesia. Itu ternyata maknanya. Ustadz Somad di antara seluruh parlemen di dunia ini rasanya di Indonesia inilah yang paling bebas terbuka. Coba Ustadz lihat siapapun bisa masuk. Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Bahwa tahun lalu juga semua bebas datang kemari hari ulang tahun MPR. Tahun lalu Ustadz Somad yang datang kemari Habib Syekh dengan nasyidnya, dengan solawatnya. Dan tahun lalu ketika Habib Syekh di sini yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Habib Syekh sendiri. Masih lancar, masih ingat.
Untung saya tidak disuruh tadi. Masih ingat Ustaz? Masih. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu saya difitnah anti kebinekaan, anti NKRI. Alhamdulillah saya tidak memviralkan. Sehari setelah itu viral ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggerek bendera, memasangkan bendera di dinding sekolah tertinggal di kampung pedalaman di Provinsi Riau. Maka orang-orang yang memfitnah ini sesungguhnya mereka tidak punya paket 2 giga. Tonton itu banyak-banyak YouTube. Bagaimana kami menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai ke pedalaman. Bagaimana hebatnya negeri ini. Bagaimana orang yang di dalam sana tidak dapat melihat internet. Tapi kita sampaikan ini negeri kita. Ini bendera sudah lapuk harus diganti. Kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan. Karena sekarang kita bukan lagi krisis kelaparan. Karena sudah kenyang. Tapi krisis cinta tanah air. Alhamdulillah malam ini kita dipersatukan semuanya. Ketika berteriak Allahu Akbar. Lalu kemudian berteriak merdeka. Saat itu dalam satu hembusan nafas. Kita bercerita tentang agama dan kebangsaan. Orang yang berteriak Allahu Akbar, dia bukan anti nasionalisme. Dan orang yang berteriak merdeka, dia bukan anti agama. Sekarang bertemu 2 fobia. Satu fobia nasionalisme, yang satu fobia agama. Duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, jangan-jangan ini anti Indonesia. Ketika ada orang berteriak merdeka, jangan-jangan ini anti Islam. Maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat 2 kalimat itu. Dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar. Dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka. Merdeka tidak menafikan Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar tidak menafikan merdeka. Ini agak serius sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika sampai di sini kita tidak lagi melihat warna partai, kita tidak lagi melihat nomor dan golongan. Yang kita lihat adalah kepentingan besar di depan. Bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagaimana dicita-citakan oleh founding father, pendiri negeri ini. Mereka dulu ingin bermimpi, makanya mereka tidak punya cita-cita buat mobil. Mereka tidak cita-cita buat sepeda motor. Mereka langsung buat pesawat. Kenapa begitu? Karena saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya berceramah dari pulau ke pulau, dari kampung ke kampung. Kalau untuk mengikuti jadwal haruslah kita penerbangan reguler, harus transit di Jakarta. Maka pendiri negeri ini dulu tahu, ini negeri kepulauan Indonesia. Nesia pulau, India, Hindu, Indonesia, pulau-pulau yang berada di bawah India, pulau-pulau yang berada di bawah India. Ini hanya bisa disatukan oleh pesawat terbang. Maka pesawat terbang pun dibentuk, dicetak, dihasilkan oleh negeri ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Cita-cita kita tinggi, ternyata di balik kampung dusun sana ada anak bangsa yang tak dapat menghidupkan mesin cuci. Pesawat yang kita buat, tapi ada orang yang tak dapat menghidupkan mesin cuci ketika menjadi pembantu di negeri orang. Ustadz tahu dari mana? Mereka kirim WA ke saya. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di dalam WC? Kamu mau ngejek saya ya? Mau ngetes saya ya? Tidak Ustadz, ini serius. Kenapa? Saya tinggal di negeri nun jauh di sana hanya ingin mencari sesuap nasi. Dan ketika tiba waktu sholat, maka saya harus membentang sajadah di dalam WC. Karena supervisor saya kejam, tidak boleh ada waktu yang terbuang. Time is money, waktu adalah uang. Meleleh air mata membalas WA mereka, tapi air mata tak dapat menghapus kesedihan mereka. Ketika saya ke Hong Kong, saya tahu semuanya, tahu bahwa saya memang tak masuk ke dalam. Begitu sampai di airport langsung dipulangkan lagi. Saya masih sakit hati, tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita menceritakan kesusahan kita, orang ketawa. Begitu sampai saya masuk lagi ke dalam,
tiba-tiba ada salah seorang pahlawan devisa kita duduk di samping saya. Apa kata dia? Ustadz Somad ya? Ya. Loh katanya ceramah jadwal di sini, saya nggak bisa masuk. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bisa foto. Dia ceritakan dalam perjalanan itu bagaimana suka dukanya mencari nafkah. Tolonglah Ustadz, negeri kita gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Loh kok persis seperti bunyi ceramah saya. Saya selalu nonton YouTube Ustadz. Saya mulai khawatir, jangan-jangan dia belum nikah. Rupanya suami saya menunggu di rumah Ustadz menjaga anak-anak. Saya harus mencari nafkah di tempat yang jauh. Apa maknanya? Negeri kita yang besar dengan segenap potensi alam sumber daya manusianya, maka memerlukan ke depan. Kalau kita berkelahi, tercabik-cabik, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, apa yang dapat kita lakukan di masa akan datang? Oleh sebab itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Saya diundang di hadapan para pimpinan MPR, para anggota legislatif, di hadapan masyarakat, di hadapan saudara seakidah, sebangsa setanah air. Maka ini kebahagiaan yang luar biasa. Tidak disetting, tidak dibuat-buat, tidak direncanakan. Setiap datang tuduhan bertubi-tubi, 2 hari setelah itu pasti Allah Ta'ala menggantinya dengan ganti yang luar biasa. Dulu saya dituduh anti NKRI, sehari setelah itu langsung diundang oleh Mabes TNI. Viral. Saya dituduh tidak termasuk dalam 200 ustadz yang direkomendasi. Sehari setelah itu langsung diundang oleh Hakim Agung. Padahal saya tidak pernah minta undang, diam-diam saya SMS WA, tidak ada. Begitu juga dengan ini. Terjadi penolakan tausiah saya di suatu tempat, tidak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Lalu kemudian saya diundang hari ini. Dan saya memang menunggu momen foto-foto dengan pimpinan MPR ini. Cuman saya enggak minta. Saya enggak minta apa foto Pak, enggak. Tentu kita jaga image kan. Makanya begitu tadi mereka mengatakan foto Pak Ustadz, dalam hati saya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Masya Allah, luar biasa. Aku tak pernah mencari engkau, engkau tak pernah mencari aku. Allah yang bertemukan kita. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang luar biasa malam ini. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Sengaja tulisannya dilepas biar saya tidak melihat dan disediakan 2 gelas. Masya Allah. Dan ada bisik-bisik tadi TV One memang beda. Malam ini kita direkam dan akan disiarkan siaran tunda. Ustadz harus bicara 75 menit. Lama juga ini dalam hati saya. Sengaja saya sampaikan dari awal supaya nanti kalau Bapak Ibu melihat kenapa Ustadz ini tidak berhenti, maklum karena belum habis 75 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai di antara Bapak Ibu ada yang lelah, capek, letih tidak mendengar ceramah ini, menunduk saja. Itu tanda setuju. Karena dalam hadis dikatakan as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Jadi kalau diam, nunduk, walaupun nanti terdengar saya ceramah berapi-api, saya tahu Bapak berair-air di sana, tidak apa-apa, karena kamera tetap hidup menyala, direkam. Yang pakai HP mereka viralkan, yang di YouTube nanti mereka akan like and share, yang TV tentu akan ditonton dalam acara Damai Indonesiaku. Dan saya memang biasa ceramah tidak ada orang. Kemarin acara rekaman untuk Ramadan saya dengan kamera aja berdua. Pasang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di depan masjid acara maraton, banyak yang lari-lari itu bingung. Ini Ustadz udah mulai error ini kata dia. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan supaya, karena ada juga orang kalau saya ceramah dia memaksakan diri untuk mendengar sambil pura-pura mengangguk. Enggak apa-apa, yang mau tidur tidurlah, tak apa-apa. Artinya apa? Bahwa kita sedang berada di kantor kita, di rumah kita. Bapak Ibu jangan heran, kenapa Ustadz bicaranya tidak formal-formal betul. Ini kan orang-orang terhormat, dipilih-pilih rakyat.
orang yang duduk di hadapan ini Bapak Ibu, perjuangannya luar biasa. Berapa baleho mereka? Berapa itu? Di Riau itu ada seorang bapak-bapak namanya Pak Suhaimi, kerjanya mencabut paku setiap pagi. Pagi-pagi dia bawa itu pencabut paku, mencabut paku yang ada di pokok-pokok kayu bekas foto-foto yang memanjat ke pokok kayu. Kalau dekat-dekat musim pilkada dan pileg. Itu kerja dia mencabut. Artinya apa? Mereka berjuang luar biasa. Yang paling sulit sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak. Itu yang paling susah sekarang. Bagaimana cara mengumpulkan orang banyak? Kadang sudah diundang artis dangdut, enggak juga ramai. Macam-macam artis yang diundang. Ada artis yang tinggi 170 dipakai baju 100 cm. Ditarik ke atas terbuka ke bawah, diturunkan bawah terbuka di atas. Ada pakaiannya sopan, bajunya panjang, roknya panjang, resleting belum dipasang. Macam-macam. Ustadz kok tahu? Ngeliat juga dikit. Itu. Nah, jadi yang paling susah itu ngumpulkan orang banyak. Payah ngumpulkan orang banyak itu sekarang. Macam-macam. Kadang sembako sudah dikumpulkan, enggak juga datang. Kain sarung. Ustadz kok tahu? Saya berapa kali dapat kain sarung. Tidak saya pakai sholat. Kenapa? Tertulis di ujung, coblos nomor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Masya Allah ini bisa datang. Kenapa bisa ramai orang? Karena dia merasa ini rumah dia. Dan saya pun tidak merasa ceramah formal-formal. Betul, kalau ceramah formal lihatlah bagaimana Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZ ceramah. Tidak begini. Semuanya diatur. Tangan harus begini. Wajah dari mulai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Kalau saya tadi tidak, macam ngobrol aja, santai aja, macam udah kenal lama aja. Dalam hati bapak-bapak ini so akrab aja Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Karena mereka memang tidak menunjukkan kehebatan mereka. Padahal ini orang-orang luar biasa, doktor. Doktor itu apa artinya? PhD, doktor filosofi. S1, S2, S3. Luar biasa. Saya sampai sekarang masih S2. LCMA. LC itu titel S1 dari Al-Azhar Kairo. MA itu S2 dari Maroko. Kenapa Ustaz ceritakan? Banyak orang menganggap saya enggak sekolah. Maka perlu saya ceritakan. Sombong Ustaz? Enggak, saya tidak sombong. Hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita. Aku tahu, aku ceritakan tentang diriku. Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Wah, kalau gitu Ustaz ngomongnya sombong sekali, tersinggung saya. Jangan tersinggung. Mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat ada yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari setelah itu meninggal. Saya bukan nakut-nakuti, enggak. Dan saya tidak pula mengatakan saya hebat, tidak. Hanya memang ajalnya sudah sampai. Itu saja. Dan beberapa orang yang divonis mati, begitu mendengar ceramah saya tidak jadi mati. Saya ceramah di suatu tempat, selesai acara datang ketua panitianya. Ustadz Somad, ya saya sudah masuk rumah sakit. Di mana? Cipto Mangunkusumo. Masya Allah. Hebat itu rumah sakit. Ustadz pernah ke sana? Belum. Mendengar aja di TV. Saya sudah divonis koma Pak Ustadz. Koma itu Bapak Ibu tahu, sedikit lagi titik. Koma itu bunyinya belum panjang, masih ada putus-putusnya. Tit, 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 tit. Itu koma. Kalau titik itu panjang dia. Tit, titik. Koma dia.
Datang dokter mengatakan bawa ini pulang ke rumah. Istri menangis, orang kampung sudah tak ada harapan, bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba sebelum dicopot itu alat-alat di ruang ICU itu, tiba-tiba dia tersadar, terbangun dan terduduk dari kursi itu. Sadar dia sehat, dokter heran. Dokter nanya, "Bapak kok tiba-tiba sehat? Apa yang Bapak lihat dalam koma itu?" Apa kata dia? "Saat saya koma itu, tiba-tiba ada seseorang datang dan bertanya kepada saya, 'Kapan tablik akbar?' Maka saya tersentak, terbangun. Saya punya hutang, harus buat tablik akbar." Dokter nanya, "Yang datang itu siapa?" "Ustadz Somad." Dibentuknya tim panitia tablik akbar. Selesai acara, saya percaya nggak percaya, saya datangi dia. "Apa betul Bapak mengalami begini-begini?" "Betul Pak Ustadz." "Jadi yang datang waktu koma itu memang betul-betul saya?" "Memang Ustadz, bukan yang lain, bukan yang lain." Lama saya berpikir, padahal saya nggak ada mendatangi dia. Kenapa saya bisa datang saat dia koma? Lalu saya tanya dia perlahan-lahan, "Bapak sebelum tidur dengar ceramah siapa?" "Ceramah Ustadz." "Oh. Pagi kalau mau berangkat tempat kerjaan dengar ceramah saya?" "Ceramah Ustadz." "Sampai di tempat kerja kalau ada waktu luang dengar ceramah saya?" "Ceramah Ustadz." Baru saya paham, rupanya saat kita koma mau sakratul maut, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita lihat, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang ketika kita sedang koma. Makanya hati-hati yang selalu nonton sinetron Korea. Kira-kira siapa yang datang waktu koma itu? Hati-hati yang hobi Bollywood. Kalau yang senang artis yang selalu solawat yang cantik itu nggak apa-apa, karena masih solawat isinya. Kalau ada bapak yang senang itu nanti waktu koma nyanyi dia. Nggak apa-apa. Berhati-hati kalau nyimpan simpanan selingkuhan, hati-hati. So pandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Kapan? Waktu koma itu. Mantan gitu. Saya bukan nakut-nakuti, enggak. Cuman sekedar ngasih tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, pikirkanlah tentang Allah, pikirkanlah tentang umat, pikirkanlah tentang bangsa. Betapa indahnya saat kita koma, apa yang keluar dari mulut kita? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Itu kalau direkam viral itu. Anggota MPR berada di ruang ICU membisikkan bangsaku. Bangsaku. Oh, luar biasa itu. Tapi bayangkan kalau ada di antara bapak dan ibu sedang terbujur kaku, yang keluar dari mulutnya apa? Keong racun kucing garong. Cinta satu malam. Kabikaci kabigam coach kotahi. What can I do for you? No woman no cry. Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Dua-duanya sama-sama ngangguk. Entah apa yang dianggukkan. Artinya apa? Apa yang kita sering pikirkan, apa yang kita sering perjuangkan, itulah yang akan menyertai kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita selalu memikirkan yang baik-baik saja insya Allah. Tadi saya mulai karena saya bicara di kantor MPR, maka saya mesti mencari apa itu tugas MPR. Menjaga, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu nomor 1. Oh, ini dia. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dalam hati saya, kalau mau saya kemarin di sini berarti dilantik. Banyak orang khawatir kalau saya ceramah. Kalau saya pergi ceramah, dihadang, nggak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mau. Untuk apa? Ketika saya berkata, perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu. Perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan. Disangka orang saya mau mengiklankan diri saya. Enggak mas. Saya enggak mau. Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK,
Ya kau didik anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat? Saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK mau mendengar. Berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Ustadz yang sedang kondang saat ini, kata gurunya. Anak-anak itu tidak ada satupun yang mendengar. Saya pun naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullah. Satu pun gak ada yang menjawab. Bingung saya. Situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa. Akhirnya saya merasa rendah. Tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya panggil, Ibu kepala TK, bisa bantu saya? Pucat saya. Bisa Pak Ustadz. Akhirnya ibu itu kecil maju. Apa kata si ibu? Anak-anak tenang ya. Semua diam. Baru saya sadar. Hai Abdul Somad, kau tak ada apa-apanya. Artinya apa? Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam. Karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul. Karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kami nggak nangkap Pak Ustadz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi payah mendengar ceramah. Semua kita punya porsi masing-masing. Saya bukan politisi, saya bukan politikus. Saya akademisi, intelektual, ustadz. Saya menjelaskan tentang agama saya. Saya menjelaskan tentang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu maka ketika saya berbicara tentang kekuasaan, tentang Islam, tentang hebatnya politik, maka saya tidak mengiklankan diri saya. Oleh sebab itu jangan khawatir saya akan bangkit. Saya sudah lama tegak berdiri. Tapi saya katakan sampai akhir hayat saya ingin menjadi ustadz. Ini ceramah ini tidak tahan lama. Paling-paling 10 tahun ini menggelegar. Sekarang masih kuat lagi. Allahu Akbar. Masih. Tapi 10 tahun lagi begitu ditarik. Allah. Kuat. Jadi 10 tahun lagi Ustadz mau ngapa? Saya akan mengajar mengaji di dekat rumah saya. Duduk, tenang. Saat itu 20-30 tahun akan datang. Sekarang umur 41. Walaupun banyak yang mengatakan 27. 30 tahun lagi saya tidak lagi bisa tausiah. Saya akan duduk di dekat rumah. Anak-anak keliling akan datang membaca Quran. Ustadz tidak khawatir mereka nanti akan mengejek Ustadz. Saya tidak ragu. Kalau mereka ejek-ejek, Ustadz, saya tidak akan marah. Kenapa? Mata saya sudah rabun. Tidak bisa melihat mereka. Nanti kalau mereka ribut Pak Ustadz, Ustadz ngajar ngaji mereka ribut di sana. Saya tidak akan ambil pusing. Telinga saya sudah tuli. Saya tidak dengar keributan mereka. Tapi saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Saya ingin menikmati hidup. Saya datang ke rumah salah seorang guru besar di bulan suci Ramadan. Ingin menyenangkan hatinya. Ingin melihat bagaimana dia di bulan suci Ramadan. Meleleh air matanya. Anakku, aku ramai dulu. Tapi sekarang aku sunyi di tengah keramaian. Dulu yang selalu datang sekarang tak lagi datang. Dulu yang mengantarkan aku sekarang sudah pergi menjauh. Anak-anak bapak mana? Sibuk dengan istri dan menantu-menantu. Anakku sayang, tapi menantuku itu yang kurang ajar. Cucu bapak mana? Sibuk dengan gadgetnya. Tak ada mereka menjenguk bapak. Ada, dijenguknya aku akhir pekan. Tapi kami duduk, silent generation. Cucuku sibuk tertawa sendiri. Menantuku pula sibuk dengan WA-nya. Anakku pula sibuk dengan selfie-nya. Tinggallah aku menonton berita. Apa yang bapak lihat? TV One memang beda. Untung masih engkau ada di sana nak. Dalam acara Damai Indonesiaku. Masih terhibur aku melihat engkau di sana. Kau adalah salah satu muridku. Padahal saya tak tamat di sekolah itu. Sekarang banyak orang ngaku saya muridnya. Artinya apa? Bahwa ada masanya kita sunyi di tengah keramaian. Lalu lintas hiruk pikuk. Tapi kita sedang sunyi, sepi. Dan kita tak ingin hari-hari itu terjadi pada diri kita. Hari berganti, musim berubah. Bulan begitu indah. Saya sebenarnya ingin mencontohkan bulan begitu indah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tak nampak bulan. Bulan yang indah, bulan 15, purnama.
sedang menampakkan cahayanya. Tapi berapa lama purnama itu saudaraku? Purnama tak lama, 15, 16, 17, 18, masuk 2021, bulan yang begitu indah. Tak lama sesudah itu hanya bongkahan batu-batu, hanya bongkahan kerikil-kerikil yang tak bermakna, gelap. Sampai masanya juga begitu. Begitulah hidup manusia, hebat, tinggi, berkuasa, sampai akhirnya turun, down, hilang, mati. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Begitu juga perempuan. Perempuan adalah kuntum. Setelah kuntum dia akan mekar. Setelah mekar dia akan harum mewangi. Setelah itu dia mulai kuncup. Setelah itu dia pun menguning dan mati. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu hakikat hidup. Bahwa hari ini adalah pengabdian. Semua yang berada di atas pentas ini akan turun ke bawah. Di sana ada tanah. Dan ini adalah pentas. Dari atas, dari dalam tanah naik ke atas tanah. Dengan lampu yang berkilau. Dengan balehu-balehu yang Masya Allah. Kenapa gambar saya tak ada? Rupanya ada di sini. Ada. Kenapa khawatir? Jangan takut, jangan cemas. Saya bisa mengatakan itu karena saya sudah pastikan memang ada di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sampai masanya semua yang berdiri di pentas ini akan turun. Protokol pertama membuka. Setelah itu dia berhenti. Protokol yang pertama membuka. Setelah itu dia turun ke bawah. Setelah itu naik ananda kita, qori kita, Masya Allah. Setelah itu tak lama dia pun turun ke bawah. Setelah itu Bapak Ketua naik ke atas dengan pantunnya. Dengan tepuk tangan yang nampaknya terlalu dipaksakan. Lalu kemudian mereka pun turun ke bawah. Sampai masanya Ustadz Abdul Somad. Dengan limit waktu yang sudah ditetapkan. Abdul Somad hanya 75 menit. Lebih daripada itu awas. Begitulah agaknya ajal sudah ditetapkan Allah. 75 menit lebih dari itu. Habis. Maka Abdul Somad hanya tegak. Setelah itu selesai. Adakah orang yang mau bertahan di sini? Begitu acara selesai, panitia menutup, tiba-tiba tetap bertahan. Bapak enggak pulang? Saya ingin kekal abadi selamanya di sini. Tidak ada. Inilah panggung sandiwara. Inilah panggung. Maka berbuatlah apa yang bisa kau buat di atas. Abdul Somad hanya bisa berceramah dari masjid ke masjid. Dari tanah lapang sepak bola ke stadion. Tapi hari ini Masya Allah. Di tempat yang terhormat. Yang hebat. Yang luar biasa. Maka kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Rahmatan lil alamin. Naik dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Semua yang hadir di sini. Mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Minangkabau, mau Makassar, mau Banjar, semuanya berasal dari Adam. Kalau ada yang merasa tidak dari Adam, tolong angkat tangan. Dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith, semuanya berasal dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari debu akan menjadi debu. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Itulah engkau. Makanya kalau ada kawanmu yang sombong, atasanmu yang angkuh, ambil debu, hembuskan ke wajahnya. Itulah engkau. Kalau dia marah, Pak Ustadz, saya tak tanggung jawab. Kau siapa? Kau tidak ada apa-apanya. Kau hanya tanah. Hari ini kau dimuliakan. Yang mulia, yang terhormat, Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Masya Allah. Kenapa Ustaz Masya Allah? Saya sendiri bilang. Kalau tak saya muji saya, siapa lagi? Orang memuliakan kenapa? Karena Allah ingin memuliakanmu. Ditiupkannya ruh ke dalam jasadmu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Tanah yang sebelumnya diinjak-injak, yang sebelumnya kotor, yang sebelumnya hina, yang sebelumnya rendah. Tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas. Jadi kami ini semuanya dari tanah Pak Ustadz. Ya, semua dari tanah. Kalau memang semua dari tanah berarti sifatnya sama. Sama, rendah hati, tawadu, baik-baik. Kenapa kawan saya itu tidak baik? Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Tapi jangan ini dijadikan untuk menunjuk orang. Kita kalau dapat ilmu itu 1 ke orang, 4 itu ke kita. Jangan pulang dari sini nampak kawan, engkau lah yang tanah sengketa. Jangan. Orang kalau dapat meteran
biasanya dipakainya untuk mengukur orang. Jangan ukur dirimu, ukur bayang-bayangmu. Kau dari mana? Kau akan kemana? Kau singgah di sini berapa lama? Dan yang akan kau bawa mati nanti apa? Maka kalau pernah kau berjuang dengan jabatan, dengan kekuasaan, pernah kau tebarkan rahmatan, keselamatan untuk berapa? Yang berjuang di kabupaten, Pak Bupati, penduduknya berapa? Ya kami sekitar 300.000 Pak Ustadz. Yang menikmatinya hanya 300.000. Bapak Gubernur penduduknya berapa? 6,5 juta Pak Ustadz. 6,5 juta yang menikmatinya. Tapi ketika kau bisa berbuat lebih besar, DPR RI, MPR, DPD, maka ini kesempatan yang luar biasa. Hebat amalnya Pak Ustadz. Apa amalnya? Baca Yasin. Baca Yasin bukan amal orang yang punya kekuasaan, karena siapapun bisa baca Yasin. Anak TK pun bisa baca Yasin. Apa amal dia? Amal dia hebat Pak Ustadz, rajin puasa sunat. Puasa sunat semua orang bisa. Yang paling rajin puasa sunat ibu-ibu, sekaligus diet. Apa amal dia? Dia hebat tahajud malamnya Pak Ustadz. Security juga banyak tahajud malam. Amalmu apa? Amalmu menjaga Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka. Itu amalmu. Apa amalmu? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang menjadi benteng ketuhanan Maha Esa itu adalah MPR RI. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa menggeser ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang cemas akan bangkit komunis, akan bangkit ateis, akan bangkit orang yang tidak bertuhan. Insya Allah selama MPR dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan bangkit itu komunis. Banyak yang mencemaskan komunis. Saya tidak cemas sedikit pun saya tidak cemas. Kenapa? Yang berada di atas ini orang-orang yang komitmen dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tadi ketika saya duduk, saya ditinggalkan oleh mereka. Permisi Pak Ustadz, Pak Zul pergi sholat, Bapak John Erizal pergi sholat, Bapak pergi sholat. Tinggal saya sendiri. Tapi di situ baru saya paham indahnya kebinekaan. Pak Mangindaan tidak pergi. Dia duduk bersama saya. Artinya apa? Pada saatnya kau mungkin berkata, saudaraku yang seakidah saja, saudaraku yang sama satu masjid saja. Tidak. Saatnya kau bertemu, saatnya kau akan merasakan ada saudaramu yang bukan satu keyakinan, tapi dia satu kebangsaan. Dia akan menjadi sahabat pada saat sahabat melaksanakan kewajiban agamanya. Ada orang yang sangat benci. Saya benci sama dia Pak Ustadz. Saya satu kantor sama dia, tapi saya tak suka sama dia. Berapi-api dia mengungkapkan kebenciannya. Tapi sampai suatu hari dia tersenyum. Siapa? Itu teman saya Pak Ustadz. Loh, dulu kamu katanya benci. Kemarin waktu Idul Fitri, dia yang menggantikan sip saya. Kenapa? Karena dia hari rayanya 25 Desember. Beda, perbedaan membuat kita beraneka ragam. Siapa yang mengajarkan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tinggal di kota Madinah hanya bersama muslim saja. Tidak. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu ketika Sayyidina Ali mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali menantumu mengambil upah menimba air di rumah Yahudi, itu kan non muslim, itu kan tidak seagama. Nabi membiarkannya. Kenapa? Karena bekerja kepada beda agama, mencari nafkah, tidak ada hubungan dengan ritual ibadah. Yang tidak boleh adalah ibadah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ustadz Somad itu katanya benci kepada beda agama. Loh, ketika kita berbeda, yang dipakai itu bukan akidahnya, bukan ritualnya, tapi pekerjaannya. Sepakat semua ahli sejarah ketika Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah, 8 hari 8 malam naik onta. Yang menjadi pembimbing guide penunjuk jalan bernama Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid non muslim. Padahal yang Islam banyak. Mengapa Nabi tidak pakai jasanya? Nabi ingin menunjukkan profesionalisme kerja. Kalau masalah profesionalisme kerja, pakailah dia. Ketika untuk memasang lampu, ketika untuk memakaikan ini TV kita, layar monitor kita, tentang suara, tentang sound system, tentang pentas,
profesionalisme kerja. Tapi ketika sudah terkait dalam masalah ibadah, masalah ritual, maka saya tidak bisa masuk ke sana. Bukan berarti saya tidak sayang, bukan saya tidak bersaudara. Ini mesti kita fahami dengan baik. Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin, tidak. Rahmatan lil mu'minin, bukan. Tapi dia katakan rahmatan lil alamin. Baru saja beberapa hari yang lalu hari raya kurban. Apa yang Ustadz lihat? Sapi pertama akan dipotong oleh Ustadz Abdul Somad. Saya pun datang. Ustadz yang motong? Enggak, nengok aja. Kenapa Ustadz enggak motong? Saya ini enggak sampai hati, Pak. Tapi selama ini Ustadz ceramah mengatakan cara motong begini, harus dari bawah, 2 urat mesti putus, ada urat makan, ada urat nafas, ada nadinya. Tapi Ustadz ceramah, teori aja. Saya enggak berani motong ini, Pak. Yang motong itu harus yang ahli, yang pandai memotong, Pak. Dia yang punya ilmunya. Saya enggak ngerti. Saya tidak bisa motong ini. Tapi kalau sudah dipotong, tak sampai hati pula untuk membiarkannya. Artinya apa? Dia mengerti, dia faham. Maka datang tukang potong, bismillah, atas nama Allah. Wallahu akbar, Allahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Terimalah dari fulan bin fulan. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau menyembelih, tajamkan pisaunya. Sakit hati, marah karena ayam sering masuk rumah, lalu ditusuk dengan kuku yang tajam. Enggak boleh. Marah sama kambing, hei kambing, selalu mengacau, selalu merusak, maka nanti awas akan kupotong engkau pakai pisau tumpul. Enggak boleh. Diambil tulang iga, dipotongkan ke leher ayam, haram. Islam mengajarkan tajamkan pisaunya, dan menajamkan pisau tidak boleh di depan mata kambing. Datang seorang Arab Badui, dia ambil kambing, dia jatuhkan ke tanah, dia asah mata pisau di depan mata kambing. Nabi marah, aturidu antumitaha mautatin. Apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali? Apa maknanya? Menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror anggota legislatif. Enggak boleh. Menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror ustadz. Gitu caranya, jangan sebut ustadz duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sampai ibu-ibu menteror bapak-bapak. Kita faham bapak kerja, sidang, luar kota, meninjau, reses segala macam, itu harus paham. Mas, awas kalau lama-lama. Oh jangan, ini tugas negara. Apalagi mereka hadir pengajian. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan disalahgunakan, nanti pulang jam 3. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Di mana? Jihad. Dengan siapa? Ustadz Somad. Kalau memang betul sama Ustadz, mana buktinya? Ini videonya. Saya heran, kenapa bapak ini foto sampai 2-3 kali? Padahal sekali aja kan cukup. Rupanya yang ini untuk dipakai hari Senin. Dipakai untuk hari Selasa. Gitu. Sehingga kalau ada yang nanya, di mana? Dengan Ustadz Somad. Tidak, saya tidak menyindir. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir. Sampai sekarang. Tidak bisa saya menyindir orang. Karena saya trauma, dulu pernah diundang ke salah satu masjid, kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis, orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, saya sampaikan. Al-aidu ila hibatihi, orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir enggak datang. Sejak itu saya enggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. Oleh sebab itu maka jangan tersinggung. Kalau kebetulan sama, ya senasib aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita bicara harus diatur, harus begini, harus begitu? Enggak.
saya lepas-lepas aja. Makanya banyak juga orang yang dengar ceramah saya, dia bukan mau mencari pelajaran, kira-kira kapan dia salah ya. Enggak bakalan ketemu. Orang saya udah latihan kok. Kapan dia nyebut nomor, kapan dia nyebut partai, kapan dia nyebut orang, enggak bakalan saya sebutkan. Andai pun saya sebutkan, habis itu saya klarifikasi. Mohon maaf atas kekeliruan ini. Dengarkanlah yang baik-baik. Khuzma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Maka ketika ada diberikan Allah kesempatan untuk beramal, beramallah. Tentu sesuai. Kalau semut amalnya, ya bawa 1 butir gula. Semut hitam, bawa 1 gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, ya bawalah 1 batang kayu balak yang besar. Sesuai dengan kemampuanmu. Gajah engkau, ya bawa balak besar. Semut engkau, bawa 1 butir gula. Tapi kalau ada gajah bawa gula, keterlaluan. Gajah apa namanya itu? Gajah fakir. Gajah bakhil. Oleh sebab itu, saya enggak paham bahasa Ustadz. Memang Ustadz internasional itu agak susah dipahami ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Saat itu kawan sahabat luar biasa. Saya beberapa kali protokol memanggil, berikut ini kami panggilkan Ustadz 1 juta viewer kata dia. Itu saya luruskan. Kamu kalau bicara hati-hati. Walaupun kita kawan akrab, kalau keliru harus saya luruskan. Apa kamu katakan tadi? 1 juta viewer. Salah saya bilang. 1 juta follower. Salah saya bilang. Instagram saya 4 juta sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Yang 4 juta itu kalau saya mati, kira-kira ada enggak yang mau nemani agak semalam? Enggak ada. Kawan tertawa banyak, kawan tersenyum banyak, tapi saat meneteskan air mata, tak banyak yang bisa bersama dengan kita. Tapi insya Allah yang hadir malam ini, kalau dapat berita Abdul Somad mati, semuanya akan mengirimkan Al-Fatihah insya Allah. Tengok, banyak yang semangat kan. Belum mati aja kita udah amin kata dia. Begitu cinta mereka. Cak Imin insya Allah akan buat tahlil 7 hari 7 malam. Menangis juga Cak Imin meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa Ustadz ke rumah dulu maunya ceramah baru ninggal. Kita tidak pernah sedih. Kenapa orang beriman tak pernah sedih? Karena niatnya pasti sampai. Innamal a'malu binniat. Niat pasti sampai. Makanya siapa yang niat tahajud malam ini, ternyata bangunnya pas azan subuh, dia dapat pahala tahajud. Makanya sebelum tidur malam niat tahajud. Bangunnya pas azan subuh dapat pahala tahajud. Tapi jangan tiap malam begitu. Tiap malam. Tiap malam. Ini sekali-sekali oke. Kalau malaikat tentu komplain juga. Ya Allah ini tiap malam gini. Kasih juga dia surga yang kosong kata Allah. Memang surga juga tapi kosong lah. Kosong pun jadilah Pak Ustadz daripada masuk neraka. Tentu kita melihat tidak begitu. Idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Kalau minta sama Allah jangan yang pinggiran. Kalau minta itu target utama, minta itu yang atas. Minta ya Allah masukkan aku dalam jannatul firdaus. Begitu. Targetnya harus 100. Bahwa dapat 10 ya enggak apa-apa. Jangan 10, dapatnya 1. Target tertinggi. Oleh sebab itu maka ketika kita menargetkan amal saya harus banyak. Jangan ada yang kosong hampa daripada amal. Siapa lagi amal yang paling banyak kalau bukan orang-orang yang mewakili rakyat. Maka ketika dia bisa memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa, dijaga umat ini dari ateis, dijaga dari LGBT, tidak ada agama yang bertuhan. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, satupun agama yang bertuhan tidak ada membenarkan itu. Tapi ketika itu bisa dipertahankan, diperjuangkan, selamat anak bangsa, maka ini perjuangan yang luar biasa. 73 tahun kita merdeka, masih tetap bertahan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah masih bertahan besok lusa? Tidak ada kepastian. Semuanya tergantung hari ini apa yang kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah, umat Islam ramai. Hari besar non muslim di tempat yang lain ramai. Artinya apa? Orang masih bertuhan. Orang masih percaya kepada Allah.
orang masih memegang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menjadi bentengnya, siapa yang menjadi pemerakarsanya, siapa yang menjadi security-nya, siapa yang menjadi benteng pertahanannya. Kita berdoa MPR, orang-orang yang mengemban ini tetap istiqomah sampai akhir hayat insya Allah. Tapi tentu kita tidak lagi tinggal di kerajaan. Sriwijaya, Majapahit, kami di Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Nangro Aceh Darussalam, dengan putra mahkota. Sekarang tidak. Sekarang kita pakai sistem demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Suara yang paling banyak, suara yang benar. Oleh sebab itu maka tidak boleh ada anak bangsa yang golput. Setuju? Tidak boleh. Dia harus memilih. Gunakan suaramu. Dalam ujung jarimu kau bisa menunjukkan kekuasaanmu. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Botol yang dia usir patah. Tapi kalau sapu lidi yang besar, jangankan botol, maling dia pukul mati kontan. Apa maknanya? Suara-suara kebaikan, orang-orang baik, orang-orang bertuhan harus memilih orang yang bertuhan. Kenapa? Karena orang yang berhantu tidak akan mungkin memilih bertuhan. Sekarang di zaman edan banyak orang yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan. Maka yang bertuhan, yang berketuhanan yang Maha Esa harus bersuara, harus memilih. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Begitu saya sebut vote, langsung datang vote. Vote ini makanan. Vote kaki. Tapi yang saya maksud adalah VOTE. Vote. One man, one vote. Satu orang satu suara. One man one choice. Satu orang satu pilihan. Gunakan telingamu, dengar baik-baik. Siapa dia? Bagaimana track recordnya? Bagaimana program kerjanya? Gunakan matamu, pandang baik-baik. Lihat wajahnya, lihat gambarnya. Kira-kira sama tak antara wajahnya dengan gambarnya? Saya tidak menunjuk gambar yang lain, gambar saya aja. Kalau sama, pilihlah dia. Berarti tidak ada pencitraan di antara dia. Apa maknanya? Integritas, kejujuran, kerja, perbuatan, amal, bukan NATO. No action, talking only. Ini Ustadz Somad ngomong no action, talking only. Nampaknya dia terus yang ngomong dari tadi. Ada orang-orang yang memang disuruh ngomong. Siapa contohnya? Guru, dosen, ustadz, khotib. Maka khotib jangan sampai dikatakan no action, talking only. Nanti dia naik ke atas, nggak ngomong, ya nggak ada khutbah Jumat. Tapi ada orang yang nggak boleh ngomong. Dia tidak boleh ngomong, dia harus kerja. Siapa itu? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong. Kalau ada tukang di rumah ibu nggak boleh ngajak dia bicara, ngobrol. Itu batu nggak jalan-jalan. Maka penggunaan kata ini harus pada tempatnya. Nah, parlemen diambil dari kata parler. Parler artinya bicara. Orang Prancis menyebut parler. Saya tidak bisa bicara Prancis. Saya bisanya bicara Inggris dan Arab. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Parler artinya bicara. Parlemen, orang yang dipilih untuk bicara. Makanya jangan heran kalau orang yang di hadapan kita ini selalu bicara. Karena kita memilih mereka untuk bicara tentang kesusahan kita, tentang keresahan kita, tentang kegelisahan kita melihat anak bangsa. Siapa yang bicara? Mereka lah yang berbicara tentang itu. Memang beberapa kali kita dikirimkan foto tentang anggota parlemen yang tertidur. Tapi tidak ada di antara mereka yang lain-lain. Mereka bicara. Kenapa? Karena mereka memang kita pilih untuk menyalurkan segala aspirasi kita. Kelak saatnya semua akan ditanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah orang yang bertuhan. Pilihlah orang yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa. Pilihlah orang yang menebarkan kedamaian. Pilihlah orang yang menyemangati kita dengan musyawarah. Pilihlah orang yang menebarkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Bukan orang yang memporak-porandakan, yang menyusahkan, yang menyuburkan radikal, yang menyebabkan terorisme, yang menghancurkan persatuan dan kesatuan. Hari ini
kita bisa bersama dalam bingkai merah putih, kita bersama dalam kesatuan, kita bersama dalam ulang tahun MPR RI. Apa maknanya? Kita ambil kebaikan-kebaikan, kita tebarkan keberkahan keselamatan, maka insya Allah kita sebagai mayoritas, sebagai orang yang banyak, sebagai orang yang dituakan, ada manusia ini yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Kalau berjalan didulukan dia selangkah, kalau ke atas ditinggikan dia seranting, kalau batang pokok kayu dijadikan dia tempat bersandar, kalau akarnya dijadikan dia tempat bersila, daunnya dijadikan tempat bernaung. Itulah pokok yang bermanfaat. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau ada orang yang memotong pokok kayu yang bermanfaat, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir kau potong, sebatang pohon sidir kau potong, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalamu dalam api neraka jahanam. Sebatang pohon sidir kau potong, sebatang saja. Bayangkan ada orang yang akan bernaung di bawah. Islam mengajarkan tanamlah, tanamlah. Betapa ketika pesawat akan landing ke bawah, kita lihat hijau, Masya Allah. Tapi di beberapa tempat kita lihat kuning, terbakar, asap naik ke atas, terganggu orang banyak. Sebatang pohon kau potong, disungkurkan kepalamu dalam neraka. Bagaimana dengan berhektar-hektar, beratus hektar, kau sudah menyebabkan kerusakan paru-paru, kau sudah menyebabkan binatang mati. Bahkan ular sawah yang semestinya memakan makanan tikus, memakan makanan yang bisa dia makan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang yang sedang manen sawit pun dimakannya. Saking kan dia sudah kehilangan makanan. Harimau sudah naik ke jalan raya karena rumah mereka dihancurkan. Maka oleh sebab itu, ini kebersamaan untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga keselamatan. Jangan ada lagi kerusakan. Zuharal fasadu fil barri, kelihatan kerusakan di lautan, di daratan, bima kasabat aidin nas, akibat dari perbuatan manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik, pada kesempatan yang mulia, hari ulang tahun. Apa manfaat dari ulang tahun? Ada jamaah umurnya 80 tahun. Dia menikah umur 30 tahun. Kalau begitu ulang tahun pernikahan yang ke-50. Dia minta yang ceramah, Ustadz Somad tolong ceramah hari pernikahan emas. Emas itu apa Pak Haji? Emas itu karena saya sudah nikah 50 tahun. Dengan ibu? Iya. Ini istri Pak Haji? Iya. Yang keberapa Pak? Yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Kenapa mesti saya yang ceramah? Pokoknya saya nazar Ustadz yang ceramah. Saya pun ceramahlah hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Usianya 80. Lama saya berpikir, untuk apa dia buat ulang tahun pernikahan? Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu yang 80 bisa berubah jadi 18? Tidak. Dia tetap top, tua, ompong, peot. Yang tersinggung. Tidak ada yang berubah. Lalu apa manfaat dari ulang tahun itu? Ternyata fisiknya tidak berubah, tapi semangatnya kembali. Anak-anaknya datang, cucunya datang. Agaknya, kalau boleh saya menebak-nebak, itu juga yang diinginkan dari malam ini. Ulang tahun yang ke-73, maka dengan ini bangkit semangat baru. Yang selama ini kehilangan semangat, didoakan. Malam ini kita akan berdoa kepada Allah. Malam ini kita akan bermunajat, doa orang banyak. Karena kita tidak tahu entah dari doa mulut yang mana, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Makanya saya setiap pergi kemanapun selalu mohon doa. Doakan saya Kiai, doakan saya Habib, doakan saya Tuan Guru. Kenapa? Karena tidak tahu dari lidah yang mana. Bukan karena doa kita, walaupun nanti saya yang memimpin doa, tapi sesungguhnya doa itu diaminkan oleh malaikat, diterima oleh Allah karena kebersamaan kita. Itulah mengapa jangan tinggalkan doa berjamaah. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Kemarin jamaah haji mau pergi ke Makkah, mereka tanya saya, Ustadz Somad, Ustadz mau titip apa? Doa. Cuma doa aja Ustadz, ya. Ceret kuning enggak? Udah banyak di rumah. Tempat celak Pak Ustadz, saya enggak pakai celak. Batu cincin Pak Ustadz, setiap daerah ngasih batu. Udah banyak betul. Jadi apa? Doa saja. Doa apa yang Ustadz mintakan? Satu saja.
matikan Ustadz Somad dalam husnul khotimah. Oh kalau itu ringan Pak Ustadz. Begitu juga dengan jamaah. Jamaah yang ramai ini, bapak-bapak, pemimpin yang adil, ibu-ibu membesarkan anak soleh, solehah, adik-adik yang menghafal Al-Quran. Saya tak minta doa banyak, satu saja, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih banyak program lagi. Kalau bisa setelah pilpres lah baru mati. Bukan untuk saya, untuk bapak ibu juga, untuk umat ini. Apa kata Nabi? Seandainya engkau punya doa makbul, doamu makbul, dijamin diterima, garansi. Tapi doanya cuma satu, jangan minta istri solehah, karena yang dapat menikmatinya hanya engkau saja. Kawan-kawanmu cuma ngences nengoknya. Jangan minta istri solehah, tapi mintakanlah Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Kenapa? Karena kalau dia amanah, satu negeri akan mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Di mana-mana saya, kalau selesai sholat, kalau saya jadi imam, pasti saya berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengundang pintu-pintu langit terbuka. Setelah itu baru saya pimpin doa. Ini sekarang banyak orang habis sholat, salam, pulang. Lah macam ayam enggak berdoa. Doa, angkatkan tanganmu. Kamu kenapa enggak mau berdoa? Beda doa saya dengan doa imam Pak Ustadz. Kenapa? Dia minta hujan, saya enggak. Kenapa gitu? Dia imam kebetulan nanam sawit, maka minta hujan. Makmumnya jual es krim. Tentu kita sebagai imam doanya yang umum-umum saja. Yang umum. Doa yang umum. Saya kalau mimpin doa enggak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, ilmu nambah, bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rezeki, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina, selesai. Karena saya pernah juga ada acara, kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta. Saya lihat setengah jam dia berdoa. Pertama jamaah semangat semua, lama-lama turun ke bawah. Udahlah Pak Imam, udah gak tahan lagi. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, gini Nabi kalau doa. Ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserah Allah mau ngasih enggak pun enggak apa-apa lah. Ya enggak bisa gitu. Kita doa itu harus yakin, dan doa enggak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Orang Arab jahiliyah, orang Arab Quraisy, orang Arab waktu itu di zaman Nabi, dia doanya Arab Badui ini. Dia doa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Enggak bisa. Makanya jangan berdoa ya Allah rahmatilah kami, hanya komisi kami dan partai kami saja. Enggak bisa. Walaupun kita berbeda, tapi kita minta menebarkan segala doa. Bahkan ikan-ikan memintakan ampun. Hattal hutu fil bahri, ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun pada orang yang mengajak kebaikan. Wal namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang memintakan ampun kepada orang yang berbuat baik. Maka siapapun kita menebarkan kebaikan, mintakan doa apapun doanya, mintakan kepada Allah. Hanya saja kalau bisa doa itu yang difahami. Saya tidak mengatakan yang enggak paham bahasa Arab, ya silakan doa. Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia, iya. Tapi Ustaz lama di Arab, kadang-kadang pakai bahasa Arab juga. Lama Ustaz di Arab. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Tapi itu tidak untuk dibanggakan. Karena ada juga orang, saya ini 6 tahun di Arab. Datang jamaah, onta lebih lama lagi Ustaz. Kita di sana itu belajar bahasanya, difahami maknanya, supaya kalau baca Quran ngerti. Tapi yang belum paham baca Quran bukan berarti nggak ada pahalanya. Ustaz,
saya baca Quran, katanya kalau nggak paham nggak ada pahalanya. Loh, dengar aja dapat pahala. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala. Kamu baca Quran? Iya, tapi saya nggak tahu artinya Pak Ustaz. Dengar aja dapat pahala, apalagi membaca. Oh kalau gitu saya berhenti bacalah, dengar aja kalau gitu. Itu mundur. Artinya ada prosesnya. Pertama dengar, setelah itu baca, habis itu pahami maknanya. Yang selama ini yasinan berubah. Hari ini kita yasin tapi kita pahami artinya. Al-yauma naqtimu ala afwahihim. Al-yauma, hari ini, naqtimu, kami kunci, afwahihim, mulut mereka. Hari ini kami kunci mulut mereka. Surat Yasin itu. Kenapa mulut dikunci waktu itu? Karena mulut inilah yang paling pandai bersilat lidah. Benarkah ini rekaman suara Anda? Sebentar Pak Akib. Benarkah ini rekaman suara Anda? Seperti suara saya, tapi nampaknya ada yang meniru. Rekaman CCTV ditampilkan di layar. Ini gambar Anda, video Anda. Memang betul Pak Akib. Kalau begitu Anda bersalah. Saya korban konspirasi politik. Lidah pandai. Tapi saatnya nanti. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Siapa yang akan menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Itulah maka disuruh baca Yasin. Baca Yasin saat orang meninggal dunia enggak salah, tapi pahami maknanya. Baca Yasin saat pindah rumah baru enggak salah, tapi pahami maknanya. Hari ini masih baca Yasin, silakan. Seumur hidup baca Yasin masalah. Memangnya Allah enggak nurunkan surat yang lain? Apalagi kalau bacanya cepat-cepat. Ujung-ujungnya aja. Turja'un. Fayakun. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan Allah banyak. Kita ambil pelajaran. Setelah itu berdoa. Wa kana Anas ibnu Malik. Anas bin Malik. Idza khatamal Quran. Kalau dia sudah menghatamkan Al-Quran. Jama'a ahlahu wa auladahu. Dikumpulkannya anaknya. Dikumpulkannya istrinya. Bersama keluarga. Wada'a, dan dia berdoa. Itulah dalil doa bersama-sama. Maka silakan doa bersama. Saya Pak Ustadz gak mau doa bersama. Nanti setelah doa bersama kamu doa sendirian lagi. Karena antara doa kamu dengan doa saya kan beda. Kalau saya doanya minta anak soleh karena sudah menikah. Kalau kamu doanya kan minta istri. Mudah-mudahan yang belum menikah dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang sudah nikah. Amin. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, doa itu mesti disuarakan atau enggak? Ya doa disuarakan. Yang satu enggak mau. Untuk apa kita bersuara berdoa? Kan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah enggak perlu engkau dengarkan. Tidak perlu kau perdengarkan suaramu. Allah bukan tuli, Allah bukan peka. Lalu doa kuat itu untuk apa? Untuk dirimu sendiri, untuk menanamkan keyakinan pada dirimu. Itu fungsi doa. Ini banyak yang berdoa saya lihat mulutnya diam aja. Tak apa yang dimintakan. Ya Allah, sebenarnya banyak yang kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ya, mintakan untuk mensugestikan dalam diri kita, membangkitkan semangat kita. Tapi jangan terlalu detail. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah, panjangnya 25 kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Ketua MPR, sebelah kiri DPR, depan jalan raya, harga masih nego. Jangan terlalu detail. Dan khusus untuk ibu-ibu, kalau doa itu bersifat pribadi, apalagi doanya di masjid, jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah, suamiku sering keluar kota, apalagi musim reses, aku khawatir dia punya simpanan. Kata kawan, sama siapa? Nah, sebab itu gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada yang nanya, ente doa apa? Mau tahu aja. Orang yang tidak mau berdoa, sombong, angkuh. Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad.
Apa yang kau mau akan kuberi. Tapi dia tetap berdoa. Ini orang tidak mau berdoa, sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh. Ente enggak berdoa? Enggak Pak Ustadz. Kenapa enggak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, ngapain nambah yang baru? Astagfirullahaladzim. Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud bersimpuh kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh, maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu, Allahu Akbar. Tidak ada kecuali dua. Karena sampai masanya kita akan tu'izzu man tasha, naik ke atas, wa tudhillu man tasha, jauh ke bawah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai di tengah malam. Kenapa mesti ke lantai Pak Ustadz? Bentuk menempelkan kening ke lantai, menunjukkan ke hadapan Allah, aku hina, aku rendah, aku tidak ada apa-apa. Ini yang berani megang kening saya ini cuma 2 orang. Satu anak saya, kedua tukang pangkas. Itu cuma yang berani. Oh ada satu lagi, kemarin waktu mau buat paspor tukang pas foto. Kanan Pak, kiri dikit, kurang ke belakang, lama-lama ke depan dia. Tapi ketika sholat, kau tempelkan kening ini ke lantai. 7 ujung, 7 anggota sujud mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Mentang-mentang kau pejabat negara, mentang-mentang kau pimpinan, kau tidak mau menempelkan kening. Allahu Akbar, ditempelkan ke tiang. Tidak sah sujudmu. Kalau sujudmu tidak sah, maka tidak sah sholatmu. Kalau sholatmu tidak sah, maka agamamu yang kau yakini Islam tidak diterima di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini menampilkan tentang, dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh. Ud'u rabbakum tadarruan, rendahkan hatimu, rayu dia meminta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Sebelum kau mati kau katakan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini seberapa masjid ada saya dengar bentak-bentak. Maut. Maut. Ini kok bentak-bentak. Bayangkan kita bawa proposal ke bapak-bapak yang mulia. Pak kami semen, kerikil, batu bata. Tentu dia panggil security, Pak tangkap, ini gila nih. Tentu kita rayu, kami mohon ada bantuan 5 sak semen. Kalau tidak ada 2 kotak keramik. Kalau enggak ada kerikil 1 truk. Kalau enggak ada parah kali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya cukup cemas malam ini berada di hadapan orang-orang yang dipilih oleh rakyat, putra-putra terbaik bangsa, di hadapan mereka di tengah malam disampaikan ceramah. Sanggup tak saya ceramah di depan mereka 75 menit. Akhirnya masa-masa sulit itu berlalu juga. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun MPR. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa insyaallah. Kenapa Ustaz minta rahmat? Alasan saya rahmat 2. Pertama, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah dan hadis Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tak masuk surga karena amalmu, bukan karena etos kerjamu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadan ya Allah bi rahmati, karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita bersama. Tapi ingat,
orang yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak menurunkan rahmat. Kita mintakan turun rahmat itu ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Bertawassul dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Wa ala hadzal baladil azim, kepada negeri yang agung dan mulia ini ya Allah. Allahumma ja'al baladan aminan mutmainnan, jadikan negeri ini negeri yang aman, tentram. Ya'tiha rizquha min kulli makan, terbuka pintu rezeki dari berbagai penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah, untuk kesejahteraan rakyat bangsa umat kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu, kalau rezeki kami sulit, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau sulit, kalau jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kebaikan kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untuk kami bawa bekal menghadapmu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam kebenaran ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan tunjukkan kami kekuatan, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, tunjukkan pada kami yang salah itu keliru, hitam itu bengkok, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma aslih syababana, anak-anak muda kami, luruskan akidah, keyakinan, kebenaran bagi mereka, sehingga tampak mana yang hak, yang batil ya Allah. Allahumma la tada'alana zamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap, salah dan dosa. Wala dainan illa qadaitah, lunaskan hutang, segala hutang piutang kami dengan semangat bekerja, sehingga kami bisa menjadi orang yang terlepas dari riba. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang, yang gadis ingin berumah tangga, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi anak-anak yang penghafal Quran, sehingga ketika kami mati, mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma ja'alna ruhama fima bainana, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang di antara kami. Allahumma ja'alna rahmatan lil alamin, jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan menjadi laknat dan duka cita, nestapa bagi makhluk hamba-hambamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa yahdi ila sawa'is sabil. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.